Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jaya Motor. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengetes memasak pakai PLTS. Saya menggunakan rice cooker ya. Kita lihat tegangan akhirnya dulu. 14,2 ya. Dari step down sama teman-teman, cuma dari SCC aja yang berbeda ya. Dan inverternya ini sudah hidup ya teman-teman, 13,7, dan keluarannya sudah hidup pula teman-teman. Kita cek di watt ya. Kita lihat berapa watt dan nanti rice cookernya masih kosong-kosong teman-teman ya. Untuk jamnya sendiri masih kosong-kosong, dan kita lihat KWH meter MCB posisi mati ya. Kenapa saya masak pakai PLTS ya? Karena token listrik cuma 137 ya teman-teman, jadi terpaksa memakai PLTS ya, sambil uji coba juga ya. Oke, untuk tegangan sudah dicek, dan untuk jalur kabelnya ini teman-teman, nah ini saya sudah hubungkan ya. Ini jalur PLTS ini teman-teman, karena saya hubungkan ke instalasi PLN ya, tapi saya tidak pakai PLN sekarang. Oke, kita turunkan dulu ininya teman-teman biar tidak kaget ya. Ini sudah diisi ya teman-teman, tuh sudah diisi sama istri. Oke, kita langsung colok aja ya teman-teman. Tunggu dulu, susah pegang kamera ya, sebentar dulu, sabar teman-teman. Oke, posisi sudah pas ya teman-teman. Ini full PLTS ya. Kita langsung colok aja ya teman-teman. Untuk tegangan wattnya sendiri di sini di rice cooker ini dia menghabiskan kurang dari 400 ya. Ya kurang dikit lah. Oke, kita langsung colok aja. Ini masih mode penghangat ya teman-teman. Lalu kita geser dulu teman-teman. Untuk mode penghangatnya sendiri dia memakan 72 watt ya teman-teman, dan tegangan berubah di 13,5 ya. Ini belum mode memasak ya teman-teman, ini masih mode penghangat, dan langsung saja kita tes ya. Ini undur rugi teman-teman, baru pertama kali saya tes PLTS buat memasak ya. Kita langsung tes saja ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, ini sudah mode memasak. Dan sekarang kita lihat apakah dia mampu teman-teman. Untuk wattnya sendiri teman-teman bisa lihat 320 watt ya teman-teman. Ini mode memasak teman-teman, memakai PLTS, dan tegangan dari inverter turun teman-teman menjadi 10,7 ya teman-teman. Untuk dari step down di sini terlihat 12,4, dan dari wattmeter untuk pengisian ya teman-teman, dari SCC ke baterai teman-teman bisa lihat 12,35 berubah-ubah ya teman-teman, dan wattnya naik, pengisian naik. Sekarang lagi mode mengisi ya teman-teman.
12 volt ya teman-teman, masih mencharger. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Baru kali ini saya mengetes PLT saya yang 100 ah yang pakai aki bekas satu dan baru satu ya teman-teman. Ini untuk rugi ya teman-teman, untuk inverternya. Baru kali ini saya paksa kerja udah sampai 307,6 watt ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa lihat ini baru berjalan 3 menit 20, baru 3 menit ya teman-teman. Baru kali ini saya tes inverter ini teman-teman, udah 3 bulan ya teman-teman. Saya belum pernah tes di atas 300 ya teman-teman, paling sekedar menghidupkan pompa air aja ya. Kemarin bawah 250 ya. Kita lihat berapa menit proses memasaknya ya, menanak nasi ya. Maaf ya teman-teman kalau agak bicara saya agak gimana gitu, hanya kita kan orang Lombok ya, jarang pakai bahasa Indonesia. Kita lebih keseringan pakai adat Lombok ya, bahasa Lombok atau Sasak ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa lihat ini baru berjalan 4 menit teman-teman, dan wattnya masih 301 ya. Kita lihat untuk ampernya teman-teman. Untuk kWh nya 0,020 ya, dan untuk menurun teman-teman, voltase AC nya menjadi 193 ya, padahal tadi 220 lebih ya, sekitar 225 tadi. Mungkin daya hisap dari inverter yang bebannya mungkin besar ya, yang terlalu besar. Dan kita lihat ampernya teman-teman. Kita lihat ampere. 1 ampere teman-teman. Ini 1,531, berarti 1 ampere setengah ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Ini langsung ya saya rekam ya. Ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 7 sekarang ya teman-teman, bulan 2. Oke, baru berjalan 6 menit teman-teman. Itu rice cookernya teman-teman. Ini full PLTS teman-teman. Oke teman-teman, ternyata tidak mampu ya teman-teman. Mungkin karena akinya ya teman-teman, tidak mampu. Apakah inverternya rusak ya teman-teman? Kita cek lagi teman-teman. Waduh, bahaya nih. Kita tes hidupin lagi teman-teman. Karena tegangan di sini tadi 10,7 teman-teman, tapi dari tegangan baterai masih banyak ya. Aduh, berarti tidak bisa teman-teman. Baru tes kali inverternya KO teman-teman. Aduh, gimana nih ya, sebagai pelajaran ya buat teman-teman yang mau mengetes inverter yang Tupperware yang 1000 watt ya, yang continue 500, beban 300
ya, atau berapa tadi itu bisa teman-teman lihat. Ternyata belum tentu continue 500 ya, 300 sudah jam ya teman-teman, udah mati. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Lain kali saya sambung ya, apakah inverternya rusak atau gimana. Saya skip dulu ya teman-teman, saya cek dulu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Setelah saya cek tadi, saya tidak lihat ya teman-teman. Ternyata MCB-nya turun ya teman-teman, karena di sini hanya membatasi di 20 ampere ya. Dan kita akan tes lagi ya teman-teman. Ini untuk MCB DC ya teman-teman. DC saya bilang. Maaf, MCB AC ya. Sudah turun ya. Dan kita cek tes lagi hidupin ya. Sudah hidup teman-teman, tapi saya belum hubungkan ke jalur sini teman-teman. Dan kita tes lagi teman-teman, apakah mampu. Wow. Ini benar-benar real teman-teman. Oke, kita rubah di watt ya teman-teman. Ini posisi low teman-teman, watt terendah 72 dan tertinggi yang high 336 teman-teman, bukan 400 ya. Untuk rice cooker ini mungkin ada kemarin yang kadang beda-beda ya teman-teman. Ada saya lihat di video YouTube juga teman-teman, di PLTS juga ada yang ngetes, tapi mungkin bukan ini rice cookernya, high-nya teman-teman. Dan watt yang berjalan teman-teman 303. Ini baru 6 menit ya. Maaf tadi saya kaget ya. Deg-degan saya, takut inverternya rusak. Aduh, gimana nih? Ya, tegangan di 12,2 teman-teman. 13,2 tegangannya. Dari inverter kita geser 10,4 teman-teman. Saya dekatkan lagi ya, biar lebih jelas ya teman-teman. Nggak kelihatan dari SCC, maaf, saya geser. Tidak kelihatan dari sini teman-teman. Mati lagi teman-teman. Oke, kita cek tes lagi ya teman-teman. Kita tes lagi MCB yang ini kedua kalinya dia teman-teman. Kedua kalinya dia mati teman-teman. Oke, kita tes lagi ya teman-teman. Pengisian di 12,1 ya. Tidak kelihatan, maaf dari SCC ya. Tegangannya aki masih 12,3. Oke. MCB yang ini teman-teman, yang untuk inverter teman-teman tadi 2 kali sudah agak jelek ya. Oke, untuk wattnya sendiri teman-teman bisa lihat menurun ya teman-teman, dari 301 menjadi 298 ya. Baru berjalan 8 menit teman-teman. Oke, sudah ketiga kalinya mati teman-teman. Kita tes lagi, oke. Kita tes lagi. Ini real teman-teman. Udah 3 kali mati ya teman-teman, untuk memanak nasi pakai atus ya. Maaf teman-teman, pakai aki yang 100 ampere ya. Wattnya masih dia 298. Tegangan SCC sudah 4 kali teman-teman mati, berarti
mungkin tidak mampu ya, mungkin kalau dipaksa nanti inverternya rusak ya teman-teman. Ini sudah sangat panas sekali ya teman-teman, bukan hangat teman-teman, tapi sudah panas sekali ini inverternya. Apakah mau dilanjutin atau gimana ya? Kalau dilanjutin saya agak deg-degan sih teman-teman, soalnya inverter saya cuma satu ya teman-teman. Oke, kita tes sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi. Kalau kita tes sekali lagi ya teman-teman. Ini yang terakhir teman-teman, sudah 4 kali dia mati. Kalau mati lagi saya akan pindah dia ke PLN ya teman-teman. Ini baru berjalan 9 menit teman-teman. Sekarang saya nggak skip-skip nih teman-teman, benar-benar real ya teman-teman. Menanak nasi pakai PLTS Aki 100Ah. Oke teman-teman, sudah mati lagi ya teman-teman, udah keempat kalinya. Saya nggak berani paksa lagi ya, karena inverternya sudah 4 kali mati ya. Dan MCB dari sini sudah panas sekali ya teman-teman. Oke, saya mundurkan dulu ya teman-teman. Saya rubah ke PLN aja ya. Soalnya MCB dari inverter ini ke jalur MCB dari jalur aki ke inverter ini tidak mampu ya teman-teman. Mungkin inverternya kuat sih, tapi MCB-nya terlalu kecil ya teman-teman. MCB-nya hanya 20 ampere ya teman-teman. Mungkin lain kali saya buatin video lainnya ya. Di sini masalahnya MCB-nya yang tidak tahan ya teman-teman. Sudah panas sekali MCB-nya teman-teman. Oke, sebentar dulu teman-teman, saya nyalakan PLN dulu ya. Saya hidupin PLN dulu ya, karena nanti nasinya nggak bisa masak dong, kita nggak bisa makan ya. Oke, sekarang PLN-nya sudah, atau KWH dari PLN sudah hidup ya teman-teman. Sudah 4 kali mati tadi teman-teman. Mungkin inverternya kuat sih memakai memasak untuk rice cooker, tetapi MCB yang saya pakai ini terlalu kecil ya teman-teman. Sebentar teman-teman. MCB yang saya pakai ini hanya 20 ampere ya. Ini sudah panas sekali ya teman-teman. Saya tidak berani paksa lagi ya. Dan saya udah mematikan inverter ini ya. Sekarang proses mengisi ya teman-teman. Dari SCC 13,1 ya. Di wattmeter terbaca 13,3. Dan kita lihat dari sini juga teman-teman, berapa menit, baru 9 menit ya, 9 menit setengah ya, hampir 10 menit sudah 4 kali mati tadi ya teman-teman. Inverter ini mungkin kuat ya untuk menahan nasi, tapi saya terlalu
Saya memasang MCB-nya yang terlalu kecil ya teman-teman, hanya 20 ampere ya. Jadi intinya MCB ini yang tidak sanggup ya teman-teman, bukan inverter ini ya. Tadi saya kaget kirain inverternya jebol ya. Oke teman-teman, sebentar dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ternyata inverternya mampu sih untuk menahan Asia teman-teman. Tadi saya kaget kirain inverternya ya, ternyata MCB-nya ini yang apa namanya tidak mampu ya. Ini sudah panas sekali MCB-nya, bukan hangat ya. Kalau saya paksa nanti MCB-nya ini dia jebol ya, atau nanti dia kebakar ya. Teman-teman kalau mau pakai inverter yang 1000 watt, usahakan MCB-nya ya lebih besar lagi ya. Kenapa saya memakai yang 20 ampere 20 ampere untuk MCB-nya kemarin? Karena SCC saya ini 20 ampere ya. Makanya saya beli yang 20 ampere MCB-nya kemarin. Besok kalau saya sudah ganti MPPT atau apa yang lebih besar ampernya teman-teman, saya akan menambah apa namanya besaran MCB ke inverter ini ya teman-teman. Oke, kali ini mungkin itu saja untuk kali ini. Saya akan usahakan untuk mengganti besok ya, untuk SCC sama MCB ini. MCB dari aki ke dari aki ke inverter ya teman-teman. Saya tidak berani paksa lagi ya teman-teman, karena MCB-nya sudah tahan ya, sudah 4 kali mati selama berapa tadi? Selama hampir 10 menit ya teman-teman, sudah 4 kali mati. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Besok saya buat video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.